Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamda syakirin, hamdan naimin, hamda ya'fin wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa azmi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi samil minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffa ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ayat. Shadaqallahul azim wallahu a'lam bishawab. Jamaah hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah, puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia kepada kita sekalian. Alhamdulillah, di tengah-tengah kesibukan kita masih bisa menyempatkan diri untuk datang melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu salat Jumat. Mudah-mudahan salawat dan kehormatan tercurah kepada baginda Nabiullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabat, para tabi'in tabi'in, mudah-mudahan juga termasuk di dalamnya kita sekalian. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jamaah hadirin yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada hari ini kita menginjak Jumat yang ketiga di bulan Syawal 12 Syawal 1446 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 11 Maret. Suasana masih begitu hangat, suasana masih begitu bahagia di hati kita masing-masing karena 2 minggu ke belakang kita telah melaksanakan kegiatan ritual kita menyambut datangnya Idul Fitri. Tugas berat memang selama 1 bulan sudah kita tunaikan. Tinggal kita menunggu tugas berat yang selanjutnya, yaitu bagaimana cara kita memelihara kegiatan selama sebulan di bulan Ramadan yang ditanamkan pada bulan Syawal. Rasulullah SAW pernah bersabda, ada hamba-hamba Allah yang hina dan terhina ketika memasuki bulan Ramadan, dan di akhir bulan Ramadan itu tidak mendapatkan yang namanya ampunan dari Allah SWT. Pertanyaannya, apakah kita ingin yang menjadi hina atau kita yang menjadi orang-orang yang merdeka, menjadi orang-orang yang merdeka menang karena kita sedang menunaikan ibadah puasa kita. Jamaah hadirin yang dirahmati Allah, tentu saja di bulan Syawal ini kita masih hiruk pikuk. Ada orang yang masih memang perlu mudik atau orang yang juga pulang dari mudik. Tugas kita adalah bagaimana caranya kita menanamkan nilai-nilai ukhuwah kita, nilai-nilai Islam kita yang ketika kita dibangun di bulan Ramadan, maka kita lebih tingkatkan di bulan di bulan Syawal ini. Salah satunya adalah ketika kita sudah usai melaksanakan puasa Ramadan, maka kata Nabi dianjurkan untuk puasa 6 hari di bulan Syawal.
Karena puasa di bulan Syawal, 6 hari bulan Syawal itu sama halnya dengan puasa 1 tahun penuh. Man sauma Ramadana tuma ila atbah. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan kemudian ditopang dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, itu sama halnya dengan puasa selama 1 tahun. Kalau nilai puasa kita 1 hari dulu di bulan 10, berarti 30 ditambah 36 kalikan 10 menjadi 360. Itu sama dengan puasa 1 bulan. Jamaah hadirin yang dirahmati Allah. Kemudian yang dinamakan bermusyafahah, artinya salam itu orang hiruk pikuk datang pulang pergi mudik berapa berduyun-duyun, rela bermacet-macetan, berjam-jam, bahkan berhari-hari, bahkan ada yang memang kehilangan segala-galanya ketika di jalan. Karena pentingnya untuk mudik bersilaturahmi bukan artinya wajan bin walji, ketemunya wajah dengan wajah, tapi bagaimana caranya ketemunya hati, qalban bil qalbi. Hati yang selama ini jauh nun di sana, ketika dalam bulan Ramadan kita bertemu, begitu rasanya bahagia sekalipun hanya 1 jam, 1 hari. Yang namanya mudik itu luar biasa. Sekalipun capek, sekalipun macet, dia enjoy. Tidak pernah orang yang mudik itu kemudian di jalan itu pasrah. Mereka ketawa, tersenyum karena apa? Karena akan bertemu keluarganya. Sekalipun di sana ya tidak apa-apa, atau mungkin hanya menghabiskan sedikitnya rezeki, ingin berbagi rezeki di tanah di kampung itu dibagi dengan saudara. Begitu hangat dan bahagianya. Nah, itulah tandanya orang-orang Islam yang sudah berhasil dari. Jamaah hadirin yang dirahmati Allah. Di tengah-tengah kesibukan hiruk pikuk kita, tentu saja kita itu dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba-hamba Allah yang menang, hamba-hamba Allah yang merdeka. Tapi di tengah-tengah kehiruk pikuan kita, tentu saja kita diingatkan jangan sampai kematian itu datang pada saat kita sedang melaksanakan yang tidak baik. Oleh karena itu hadirin yang dirahmati Allah, kematian itu adalah merupakan rahasia Allah yang dirahasiakan Allah. Siapapun orangnya tidak pernah mengerti tentang siapa di kematian Allah. Legendaris, seorang penyanyi legendaris yang kemarin Syekh Al-Afiyat ketika syuting tiba-tiba jatuh sakit, akhirnya dioperasi. Karena kematian itulah rahasia Allah. Maka hari ini barangkali dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dan semayangkan. Kematian itu artinya bukan artinya memberikan apa? Karena perpisahannya jasad dengan ruh, bukan memindahkan antara apa seseorang ke dalam memberikan pada orang yang lain, alam lain. Tapi kematian itu tentu saja adalah berpisahnya antara ruh dan jasad kita. Ruhnya kembali kepada Allah, jasad kita ditanam menjadi menjadi tanah kembali. Ya, dari tanah kita berasal, kemudian kembali kepada tanah lagi, kemudian akan diciptakan lagi, dapat dihadirkan di tanah. Ya. Jamaah hadirin yang dirahmati Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Kullu nafsin dha'iqatul maut, wa innama tuwalla ujurakum yaumal qiyamah. Wa man juzi'a 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa matul ghurur." Jadi yang namanya setiap yang bernyawa itu pasti akan merasakan apa itu yang dengan mati. Pada hari kiamat itulah semua amal formasi itu akan disempurnakan. Pemang zuja aninar, barang siapa yang dihindarkan, diselamatkan dari azab api neraka, udkhilal jannata faqad faz. Maka tentu saja dia akan mendapat kebahagiaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lantas bagaimana ketika seseorang sudah meninggal akan dibiarkan begitu saja? Jasadnya kembali menjadi tanah, ruhnya kembali kepada Allah? Tentu saja tidak. Karena kematian di situ adalah awal dari kehidupan menuju akhirat. Di dalam Al-Quran, kemudian Allah berfirman dalam surat ke-36 ayat 12, "Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahu wa kullu shay'in fi hasanin fi. Kamilah yang menghidupkan orang yang mati
Dan kami pula lah yang mencatat apa-apa yang mereka kerjakan dan mereka yang tinggalkan. Semuanya aku kumpulkan. Amal dan catatan manusia aku kumpulkan dan aku simpan di kitab Lauhul Mahfuz. Kitabku yang Allah punya. Kapan kitab itu akan dibuka oleh Allah? Ketika nanti manusia di alam akhirat. Ketika manusia nanti akan diadili di dalam mizan, di alam mizan. Kemudian ketika di dalam kubur, apakah kita masih dibiarkan begitu? Tidak. Di dalam kubur tetap ruhnya menghadap Allah, jasadnya kembali bencana. Tapi di sana ada yang namanya pertanyaan kubur. Di dalam surat ke-36 ayat 65 Allah berfirman, "Al-yauma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksubun." Hari ini aku akan kunci mati ya mulut-mulutmu yang dulu ketika di dunia itu tukang fitnah, tukang menggaduh domba, tukang mengobrol janji. Pada hari ini aku akan kunci serapat-rapatnya. Waktu kalimuna aydihim, kata Allah. Maka mulut yang tidak pernah berbicara dikunci. Justru sebaliknya, tangan yang tidak pernah berbicara maka akan jadi saksi. Kemudian wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ketika mulut berbicara, yang menjadi saksi tentu saja adalah kaki kita. Jamaah hadirin yang dirahmati Allah. Ketika kita bisa membaca atau menjawab pertanyaan itu semua, insya Allah, karena kemudahan orang-orang yang beriman, kemudahan orang-orang yang bertakwa, apa yang dia kerjakan ketika dia di dunia akan kembali menghadap Allah dengan penuh membawa amal. Karena kepalanya penuh dengan zakat fitrah, zakat mal, kemudian tangan kanannya dipenuhi dengan sholatnya, tangan kirinya dipenuhi dengan sedekahnya, ya, kemudian kakinya penuh dengan amal-amal yang lain. Kemudian di tengah-tengah kita ada yang namanya nyuruh, di tengah-tengah ada yang namanya makhluk Allah. Ternyata makhluk itu merupakan jelmaan dari Al-Quran yang dulu kita baca, yang dulu kita amalkan. Pantas Rasulullah pernah bersabda, "Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'atul li ashabi." Baca Al-Quran, karena Al-Quran itu akan menjadi syafaat, menjadi penolong bagi orang-orang yang suka membacanya. Jamaah hadirin yang dirahmati Allah. Ternyata dunia akhirat ini, kematian itu adalah gambaran seseorang ketika dia apa yang dia lakukan ketika dia berada di dunia. Ketika berada di dunia, dia orangnya soleh dan soleha, yang suka betul-betul menjadi hamba-hamba Allah yang taat. Termasuk salah satunya adalah orang-orang yang mencintai terhadap mengeluarkan infak bagian rezekinya untuk keperluan masjid. Insya Allah apapun yang dilakukan maka betul-betul akan jadi saksi di hadapan Allah SWT. Bahkan salah satunya orang-orang yang gemar berinfak bersedekah untuk masjid itu, maka infaknya itu akan menjadi sebagai benteng siksa dalam kubur. Itu kan hebatnya. Jamaah hadirin yang dirahmati Allah, mudah-mudahan dengan kita diingatkan bahwa kematian, bahwa setiap orang pasti akan mati. Permasalahannya kapan dan di mana kita mati tidak tahu. Yang namanya kematian itu adalah bukan nomor urut, tapi yang namanya kematian itu adalah nomor cabut. Makanya kematian itu tidak mengenal usia, tidak mengenal penyakit, dan tidak mengenal tanda-tanda. Ketika ruh akan dicabut oleh Allah SWT, maka seseorang tidak akan pernah diajukan, dibunuh kembali. Persoalannya, sedang apa kita meninggal itu? Apakah sedang husnul khotimah, sedang di masjid berdoa, berpuasa, bermunajat kepada Allah, sedang berbuat baik, adalah husnul khotimah dalam kejelekan. Terkadang kita mendengar, membaca, hadirin yang dirahmati Allah, ada orang yang meninggal, kemudian cepat-cepat dia bacakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semoga almarhum menjadi orang-orang yang matinya husnul khotimah. Yang namanya husnul khotimah itu sebelum meninggal, baca doa itu, ya. Kalau sudah meninggal itu bukan husnul khotimah, doanya mudah-mudahan almarhum dan almarhumah
diterima iman Islam di sisi Allah SWT. Jangan diambil-ambilkan semoga almarhum husnul khotimah, bukan. Kalau sebelum meninggal boleh, mudah-mudahan ketika sakitnya nanti menjadi kiparat dosa, menjadi husnul khotimah. Mudah-mudahan hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan dengan diingatkan kita kematian saudara-saudara kita, paling tidak kita bagaimana caranya kita menghadapi kematian itu dengan cara yang betul-betul kita mengharapkan Allah. Kata Rasulullah SAW, mengingat-ingat kematian itu adalah dianjurkan. Ada orang yang berdoa. Kenapa ada orang yang berdoa di rumah? Ada orang yang berdoa di masjid. Ada orang yang disuruh jarak ke makam saudara-saudaranya. Ada orang yang berpendapat bahkan yang namanya doa itu kan cukup sini. Saya juga setuju. Tapi kenapa kata Rasulullah SAW? Hikmahnya kenapa orang datang ke kuburan, datang untuk apa? Datang ke berziarah kuburan. Itu ada nilai psikologinya dalam dirinya. Dengan datang ke kuburan bukan artinya dia berdoa atau berdoa minta ke kuburan, tapi dia berdoa kepada Allah, ya, mendoakan saudara-saudaranya. Paling tidak pada saat itu mengingatkan dirinya bahwa dirinya sendiri akan persis seperti itu. Itu yang benar hadirin yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan kita termasuk orang hamba-hamba Allah yang benar. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad abdika wa rasulika nabiyyi amma ba'du. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Jamaah hadirin yang dirahmati Allah, dalam kesempatan khutbah yang kedua ini marilah kita bersama-sama mudah-mudahan niat awal datang ke masjid ini, mudah-mudahan apa yang kita cita-citakan, keinginan, mudah-mudahan saat ini diijabah oleh Allah SWT. Allahumma sholli wa sallim wa barik wa sallim amin. Innal muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antat tawwabur rahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana taqabbal minna innaka antat tawwabur rahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji' ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin wabtah lana fa innaka khairul fatihin waghfir lana fa innaka khairul ghafirin warzuqna fa innaka khairur raziqin warhamna fa innaka khairur rahimin wahdina wa najina minal qaumidh dhalimin. Allahumma ihdinas siratal mustaqim siratal anbiya'i wal mursalin. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Allahumma shalli ala Muhammad abdika wa rasulika nabiyil ummi. Allahumma iftah alaina ababal khair, ababal barakah, ababal rizki, ababal ni'mah, ababal quwwah, ababal salamah, ababal jannah, abu masya Allahumma afina min bala'i dunya bil akhirah. Wasrif anna bihaqil Qur'anil azim wa nabiyikal karim syarrad dunya syarrul akhirah. Ghafarallahu lana wa lahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana wa li walidayna wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana innana amana faghfir lana dhunubana wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Astaghfirullahi wa lakum.